Anda kembali di debat publik kedua, calon bupati dan calon wakil bupati Kepulauan Tanimbar 2024. Pada segmen ini kita sama-sama akan menyaksikan bagaimana para pasangan calon ini akan saling berinteraksi dan saling tanya jawab serta menanggapi. Namun sebelumnya kembali kami ingatkan agar Bapak Ibu sekalian hadirin yang terhormat untuk sama-sama menjaga situasi agar tetap kondusif. Kami juga mengingatkan kepada para pasangan calon, pertanyaan yang disampaikan ini hendaknya tetap sesuai dengan tema debat publik kedua hari ini. Apabila terdapat singkatan, akronim maupun terminologi asing, maka Bapak Ibu sekalian harus menjelaskan terlebih dahulu. Nantinya setiap pasangan calon memiliki kesempatan yang sama untuk saling tanya jawab dengan pasangan calon lainnya. Setiap pasangan calon memiliki kesempatan bertanya selama 30 detik. Sedangkan pasangan calon lawan debatnya akan mendapatkan waktu 1 menit untuk menjawab. Nanti akan ditanggapi kembali oleh paslon yang mengajukan pertanyaan dengan waktu 45 detik. Untuk segmen ini, sesi tanya jawab akan dimulai oleh paslon nomor urut 4. Kami persilakan untuk berada di depan. Dan yang menjadi lawan debatnya adalah paslon nomor urut 5. Kami persilakan. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk paslon nomor urut 4 memberikan pertanyaan waktu 30 detik. Terima kasih Kakak Pit. Infrastruktur kesehatan dan pendidikan sangat-sangat minimal. Sumber daya manusia di dua bidang itu sangat-sangat kurang. Akhirnya indeks pembangunan manusia sangat-sangat rendah. Kita nomor 2 paling belakang di Provinsi Maluku. Bagaimana kiat Bapak untuk meningkatkan infrastruktur dan sumber daya manusia di dua bidang? Baik, mohon maaf waktu sudah habis. Kepada pasangan calon nomor urut 5 kami persilakan untuk menjawab. Waktu 1 menit. Terima kasih. Infrastruktur pendidikan dan kesehatan sesungguhnya harus menjadi perhatian prioritas yang kita beri perhatian. Karena yang pertama, IPM kita di bawah. IPM di bawah itu justru karena pertama, infrastruktur yang kurang memadai. Dalam kaitan itu, dalam visi dan misi kami telah bersepakat untuk mengalokasikan paling sedikit 10% dari APBD kita untuk bidang kesehatan. Bidang kesehatan itu maksudnya kita pakai untuk pertama, kita membangun infrastruktur bidang kesehatan. Kemudian yang kedua, kita meningkatkan kapasitas dan kualitas aparatur kesehatan kita. Mereka kita berikan bintek-bintek, diklat teknis untuk memberikan kemampuan teknis dan manajerial bagi mereka agar mereka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi mereka dapat mendorong peningkatan kualitas kesehatan itu sendiri. Terima kasih. Baik, selanjutnya. Baik, mohon tenang. Mohon tenang, kita lanjutkan. Kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 4 untuk menanggapi waktu 45 detik. Kerusakan, kehancuran di bidang pendidikan kesehatan karena tata kelola pemerintahan yang sangat tidak profesional dan tidak sehat. Dan Kakak Pit berada pada bidang itu waktu menjadi sekda. Kita hanya 4 prinsip. Harus membuat tata kelola pemerintahan yang sehat. Jujur, kerja keras, dan punya hati yang baik untuk membuat itu menjadi baik. Undang-undang sudah menjelaskan bahwa pendidikan minimal harus 20% dari APBD. Baru pakai 5%. Kesehatan harus 10% dari APBD, baru 4%. Pilih Boy Poli akan membuat... Mohon maaf, waktu sudah habis. Kepada pasangan calon nomor urut 4 kami persilakan untuk duduk kembali. Kemudian untuk pasangan calon nomor urut 5 kami persilakan untuk tetap berada di tempat. Selanjutnya kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1
Karena dalam sesi kali ini kami berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 5 mengajukan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1, waktu 30 detik. Baik, terima kasih. Yang kami tanyakan tentang hukum adat dan hak ulayat. Hak ulayat di lokasi Blok Masela. Misalnya ke depan kemudian pemerintah menetapkan bahwa lokasi itu adalah kawasan hutan. Sementara kondisi turun-temurun saat ini adalah lokasi itu merupakan hak ulayat. Bagaimana pasangan calon nomor 1 dapat mengatasi persoalan tersebut dengan tidak mengabaikan? Mohon maaf, waktu sudah habis. Selanjutnya kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan, waktu 1 menit. Baik, terima kasih. Pertanyaan memang belum selesai. Jadi saya belum bisa menarik kesimpulan tentang apa yang Anda tanyakan. Tetapi untuk persoalan Blok Masela itu sudah ada regulasinya. Sudah ada regulasinya dan hak-hak masyarakat tentu kita perjuangkan. Tidak bisa serta-merta aturan negara lalu mengebiri hak-hak masyarakat. Kita akan perjuangkan itu sampai titik darah penghabisan. Terima kasih. Baik. Jadi memang sebenarnya pertanyaan Bapak tidak perlu dijawab karena pertanyaan belum selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, harap tenang sebentar. Selanjutnya kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 5 untuk menanggapi, waktu 45 detik. Saya kira kalau pasangan nomor urut 1 tadi cerdas, menelaah apa yang saya tanyakan, berarti sudah tahu seperti apa tujuan dari pertanyaan itu. Misalnya begini, hak ulayat di lokasi Blok Masela, lalu ke depan ternyata pemerintah pusat menetap itu kawasan hutan. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang kepala daerah menghormati aturan di atas tapi tidak mengabaikan hak-hak masyarakat kita yang ada di bawah. Pada titik itu butuh kecerdasan manajerial dari seorang kepala daerah untuk bagaimana tetap menegakkan aturan yang di atas tapi di sisi lain tetap menghargai dan menghormati hak-hak masyarakat lokal. Terima kasih. Baik, waktu habis. Selanjutnya kepada pasangan calon nomor urut 5, kami persilakan untuk duduk kembali. Sementara pasangan calon nomor urut 1, kami persilakan untuk tetap berada di tempat.